Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustadz yang baik hati ini. Semoga anak-anakku semuanya di rumah sehat dan semangat untuk belajarnya. Walaupun kita masih dihadapi dengan pandemi, jangan sampai belajarnya menjadi malas-malasan. Di sini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 7 IPS subtema 1. Faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid. Terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid. Antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Yang ini dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Yang kedua, di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Perkembangan pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Pada awal abad ke-20, tokoh mahasiswa kedokteran Stovia sepakat untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Sehingga pada 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Tanggal berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Mangunkusumo Sueradji Cipto Mangunkusumo. Awalnya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik dan tujuan utamanya adalah kemajuan bagi bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. Mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Yang kedua, Serikat Islam. Berbeda dengan Budi Utomo, yang mula-mula hanya mengangkat derajat para priayi khususnya di Jawa, maka organisasi Serikat Islam mempunyai sasaran anggotanya yang mencakup seluruh rakyat biasa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pada tanggal 16 Oktober 1905, Kiai Haji Sumanhudi mendirikan organisasi dalam bentuk koperasi bernama Serikat Dagang Islam. Organisasi dagang ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli perdagangan Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Tahun setelah berdiri, Serikat Dagang Islam tumbuh dengan cepat menjadi organisasi raksasa. Sekitar akhir bulan Agustus 1912, nama Serikat Dagang Islam diganti menjadi Serikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong di antara kaum muslimin. Anggota Serikat Islam
segera meluas ke seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagian besar anggotanya adalah rakyat biasa. Serikat Islam dapat membaca keinginan rakyat dengan membantu perbaikan upah kerja, sewa tanah, dan perbaikan sosial kaum tani. Yang ketiga, Indische Parti, yaitu adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendirinya adalah E.F.E. Douwesdekker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Parti dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912 dan bertujuan untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Suwardi Suryaningrat pernah menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul yang artinya seandainya aku orang Belanda. Suwardi mengecam Belanda tentang bagaimana mungkin bangsa terjajah atau Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indische Parti. Akhirnya Douwesdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Akhirnya, Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesische Club di Jalan Kramat Raya nomor 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui bangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia 1928 merupakan suatu gerakan. Kongres tersebut adalah wujud suatu kebersatuan perempuan dan cinta tanah air. Kongres Perempuan I pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita, diantaranya Nyi Sukamto, Nyi Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyanti.
Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 20-24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta dipimpin oleh Nyi Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyi Mapuradirejo, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyi Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Cukup sekian dari Ustadz untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.